Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talabana lillahi ta'ala hadiyatan ila rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa rahmatullahi anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati al-muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama billah wal awliya billah innama kanu ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Al-Lutin Al-Mahalli wa Syekh Al-Lutin As-Suyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy'ari bin Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Muhammad Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Muhammad Syuhaili wa Syekh Muhammad Umar bin Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisyah wa Syekh Bisri Mustafa Bang Syekh Kitab Al-Idris Syawli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 159. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma setuhune wong akeh yaktumuna kang padha nyingitake menyembunyikan yaktumuna kang padha nyingitake sapa alladzina ma ing barang anzalna kang nurunake sapa ingsun minal bayyinati bayane pira-pira pertanda wal hudalan pitutur min ba'di ma saking sawise min ba'di ma bayyanahu saking sawise oleh mertelaaken sapa ingsun hu ing ma anzalna linnasi marang menungso fil kitabi ing dalam kitab ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina yaktumuna iku yal'anuhum bakal ngelaknati hum ing ulaika sapa Allahu Allah wa yal'anuhum lan ngelaknati hum ing ulaika sapa alla'inuna wong kang padha ngelaknati kabeh illal ladzina kejaba wong akeh tabu kang padha tobat sapa alladzina wa aslahu lan padha bagusake sapa alladzina tabu wa bayyanu lan padha nerangake sapa alladzina tabu faulaika mongko utawi mengkono-mengkono alladzina tabu iku atubu paring pangapura sapa ingsun alaihim ing atase ulaika wa ana hale utawi ingsun Allah iku at-tawwabu zat kang akeh ngapurane ar-rahimu tur kang akeh welase innal ladzina temen setuhune wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina wa matu lan mati sapa alladzina wa hum halil utawi alladzina iku kufarun padha kafir ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina
laknate menungso niku wae wau akoh dados wal malaikat lan malaikat tegese laknate malaikat wan nasi lan menungso tegese laknate menungso ajmaina sakabehane khalidina hale padha langgeng kabeh fiha ing dalem nar la yukhaffafu ora den entengake anhum ing atase alladzina apa al-adzabu siksa walahum lan ora ana utawi alladzina walahum lan ora utawi alladzina iku yung doruna den wei nopo niku ditangguhkan kiranya mungkin maca ini enak walahum lan ora ana utawi alladzina iku yung doruna den wei ditangguhkan mungkin insyaallah kula terangkan iku yung doruna den wei tangguh sapa alladzina kita wawasanipun 159, 161, 161 kali wong-wong Yahudi kang padha nyingitaken keterangan-keterangan lan pituduh-pituduh kang wis diterangake ana ing kitab Taurat kaya hukum rajam lan keterangan sifat-sifat Nabi Muhammad iku dilaknati dening Allah Ta'ala lan malaikat lan wong-wong mukmin kejaba wong-wong kang padha taubat lan nuli bagusake amale lan nuli nerang-nerangake keterangan kang maune disinitake. Dene wong-wong kang padha taubat mau bakal diterima taubate dening Allah Ta'ala. Jalaran Allah Ta'ala iku At-Tawwabur Rahim. Lan sak temene wong kang padha kafir padha uga kafire sebab nyingitake keterangan hak utawa sebab liyane lan ora padha tobat hingga mati netepi kekafirane wong-wong kang mengkono iku uga dilaknati dening Allah Ta'ala dening malaikat dening sakabehane manungsa wong-wong mau bakal langgeng ana ing laknat utawa ana ing neraka dheweke ora bakal den paringi keentengan lan ora diserantekaken Innal ladzina yaktumuna kita waos ayat 159 Innal ladzina yaktumuna sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna apa saja yang telah kami turunkan minal bayyinati berupa keterangan-keterangan wal huda dan petunjuk min ba'di ma bayyanahu setelah kami menerangkannya kepada manusia min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab di dalam kitab. Asbabun nuzul ayat niki nggih niki diceritakan saking diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim min Thariq dari jalan Sa'id Al-Ikrimah dari Ibnu Abbas. Memiliki dikatakan qol Sa'ala Mu'ad bin Jabal wa Sa'ad bin Mu'ad wa Kharijah bin Zaid nafarun min ahbari Yahudi. Ada 3 sahabat satu bernama Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Mu'ad kali Kharijah bin Zaid itu bertanya pada nafarun min ahbari Yahudi, bertanya pada sebagian kelompok para rahib Yahudi, pendeta wong Yahudi ampak dimafit Taurati dari apa yang ada di dalam Taurat terus takon mentuniku fakatamuhum iyahu wa abau ayyuh biruhum terus setelah bertanya orang-orang Yahudi rahib-rahib Yahudi itu menyembunyikan isinya dan tidak mau mengkhabarkan apa isi pertanyaan tersebut, boten purun jawab pertanyaan ini. Maka Allah menurunkan ayat ini fa'anjalallahu fihim, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, maka ayat ini sebenarnya ditujukan kepada rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan
informasi-informasi yang ada di dalam Taurat. Jadi disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Tafsir Jalalain, simbol tafsir Jalalain dikatakan yang disembunyikan itu ka'ayati rajmi wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang disembunyikan oleh ulama-ulama ilmu Yahudi, rahib-rahib orang Yahudi. Itu yang pertama itu adalah ayat tentang rajam. Jadi hukum rajam itu sudah ada sejak kitab Taurat. Sampai kitab Taurat yang berkaitan hukum tentang rajam. Rajam itu wong sing zina maka dihukum rajam. Itu sudah ada hukum rajam sejak zaman kitab Taurat, dan itu disembunyikan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Yang kedua adalah sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mriki dijelaskan tentang tafsir Asyawi dijelaskan. Dan kitab Taurat itu sudah disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, dari lahirnya di mana sampai wafatnya di mana itu sudah dijelaskan di Taurat. Tapi oleh ulama-ulama Yahudi dua hal tersebut disembunyikan. Tapi walaupun ayat ini turunnya konteksnya itu untuk orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, tapi redaksi ayat ini bersifat umum. Bersifat umum bagaimana? Sehingga ada ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud menyembunyikan di sini bukan menyembunyikan informasi apa yang ada di dalam kitab Taurat, tapi menyembunyikan ilmu. Kabeh ilmu tentang agama disembunyikan itu dilaknat kaya Allah. Jadi, nopo ilmu sing disembunyikan, ilmu tentang agama. Ono wong kok duwe ilmu tentang agama terus disembunyikan, itu bakal dilaknat oleh Allah. Tidak hanya menyembunyikan informasi apa yang di dalam Taurat, tapi kalau dimaknani secara umum, tidak hanya menyembunyikan apa yang di dalam isi Taurat, tapi menyembunyikan ilmu. Sebab nopo? Kanjeng Nabi niku nate dawuh, niki kula beto tafsir Al-Qurtubi. Teng mriki Kanjeng Nabi nate dawuh, man su'ila an ilmin. Barang siapa sapa ae wong Islam niki kan dawuh Kanjeng Nabi, man su'ila an ilmin. Barang siapa yang ditanyai tentang sebuah ilmu, sing dimaksud mriki ada ilmu agama, ya'lamuhu, yang mana dia mengetahui ilmu tersebut. Fakatamahu, maka dia menyembunyikan ilmu tersebut. Sakjane ngerti tapi menyembunyikan ilmunya, maka dia akan mendapatkan al-jamahu wahu, maka Allah akan merajamnya yaumul kiamat, pada saat hari kiamat. Bilijamin minan nar, bilijamin minan nar, dirajam dengan nopo, lijam itu cemeti, pecut. Bilijamin minan nar, dirajam dengan pecut dari api. Jadi barang siapa yang menyembunyikan ilmu agama, padahal dia mengetahui tapi dia menutupinya, maka Allah akan merajamnya di hari kiamat dengan cemeti, dengan nopo pecut itu bahasa Indonesia ya. Cambuk, dengan cambuk yang terbuat dari api. Abu Hurairah dinate dawuh mekaten. Hadil ayatu hiya allati arada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nate dawuh kados ngeten, laula ayatun fi kitabillah ta'ala ma hadastukum hadisa. Kalau tidak karena ayat ini, maka saya tidak akan menceritakan apa yang saya ketahui. Makanya hadis-hadis itu kan kuatakan Abi Hurairah. Sebab memang Abu Hurairah tahu ilmunya, dia tidak mau menyembunyikan karena takut dengan ayat ini. Sopo wong sing menyembunyikan tidak hanya isi Taurat dalam konteks orang Yahudi, menyembunyikan ilmu itu akan mendapat, padahal dia tahu tapi dia menyembunyikan, maka dia akan dirajam teng neraka. Nah, lewat ayat ini kita tidak boleh menyembunyikan ilmu agama.
boten angsal menyembunyikan ilmu agama. Niki sekaligus merupakan tamparan bagi teman-teman yang alumnus pondok pesantren. Niku banyak ketika mondok wis ngaji kitab sembarang kalir, mulih niku lho ngajar niku mboten purun. Alasan sungkan, alasan gak pantes, padahal dia sebenarnya bisa. Tapi gak purun, muruk-muruk di kitab-kitab Safinah, kitab-kitab yang dasar-dasar, mboten purun-muruk. Iku kudu diwedeni oleh ayat ini dan hadis ini. Siapa yang menyembunyikan ilmunya padahal dia tahu ilmu tersebut, maka dia akan dirajam di hari kiamat dengan cambuk yang terbuat dari api. Jadi anak-anak pesantren, keluaran pondok pesantren senajan mungkin gak kabeh lari pondok niku nggih sajane saged ngajar. Gak kabeh. Tapi setidaknya anak keluaran pondok pesantren niku setidaknya iso ngimami nang musala, iso pimpin tahlil. Wis niku paling minim. Sebab napa? Yang terjadi di musala-musala sekitar pulau, kalau ceritakan mawon di musala-musala sekitar saya, itu banyak sebenarnya arek sing mampu tapi gak gelem maju. Sehingga sing maju iku uang sing gak mampu. Dalam hal ilmu loh ini, dalam hal ilmu bukan dalam hal ekonomi. Jadi ono arek nggih sakjane niku mampu secara ilmu, kongkon ngimami iso mahkote api, wacane Quran api, ngerti ilmu fikih. Tapi dia tidak mau maju, sehingga yang maju adalah orang-orang yang tidak mampu secara ilmu. Akhirnya nopo? Banyak anak-anak sing ngerti gak gelem nopo jamaah nang mushola itu sebab imami dianggap gak mampu. Lah sing mampu gak gelem maju itu banyak terjadi di sekitar pulau. Mushola sekitar pulau banyak seperti itu. Jadi niki nggih damel sing ngerti-ngerti, nggih damel sing ngerti-ngerti, damel sing iso lek pancen ngerti kudune maju. Sebab lek gak maju dikhawatirkan nanti yang maju itu tuh adalah orang yang tidak mempunyai ilmu. Lek wis maju gak duwe ilmu, kacau. Pun kacau. Lanjutan ini keterangan tentang tafsir Al-Munir dikatakan lewat ayat niki itu dikatakan bahwasanya sebagian ulama itu menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan ketidakbolehan mengambil upah bagi seorang yang mengajar. Jadi kalau orang ngajar itu gak oleh njupuk upah. Karena apa? Dia mempunyai ilmu dan kewajiban dia untuk membagi ilmunya. Jadi gak usah njupuk upah, gak usah njupuk gaji. Karena dia mempunyai ilmu, maka kewajiban dia untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Itu menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama yang lain diperbolehkan mengambil upah dari mengajar. Karena apa? Karena diperbolehkan karena apa? Karena pengajaran ilmu-ilmu agama itu manusia banyak melalaikannya dan lebih mementingkan kesenangan kehidupan dunia. Nah niki pun kata pondok sing saya. Biar zaman kalau mondok, boten enten pondok sing saya. Mondok itu nggih turu title. Bahkan kalau biar sempat mondok itu teng gubuk. Tapi sekarang pondok-pondok pesantren itu sudah banyak yang bagus, sing turunin nang kasur, sing gawe AC. Pun kata itu diperbolehkan. Sebab lek sampai kiai-kiai gak ono sing damel pondok model ngono, engko anake wong sugih-sugih gak gelem mondok, akhirnya gak tahu ilmu agama. Jadi diperbolehkan gawe pondok sing api,
terus bayar sing gede sing dhuwur itu diperbolehkan. Sebab lek gak gawe ngono dikhawatirkan ilmu agama itu akan hilang. Sebab nopo? Ngene yo kan gak kabeh anak wong sugih niku tego ndelek anake nang pondok sing kualitas pondok standar turunan tekel terus antri ajedingi elek dan lain sebagainya. Gak kabeh anak wong sugih sing gelem nek anak koyo ngono. Tapi kalau ada kiai sing gelem gawe pondok terus biayanya mahal, gaji terus upahnya juga mahal, yang didapat oleh guru upahnya juga mahal, itu tidak apa-apa. Satu, alasannya supaya ilmu agama tersebut tidak hilang di orang-orang yang punya ekonomi secara tinggi. Nomor kali, sebab saat ini tidak ada yang namanya Baitul Mal. Kemudian zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat itu ada Baitul Mal. Jadi lewat Baitul Mal itu guru-guru atau sing ngajar-ngajar itu dikasih subsidi, dikasih uang. Tapi saat ini tidak ada Baitul Mal, sapa sing ngekeni. Jadi diperbolehkan. Lanjutannya ayat ulaika yal'anuhum wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Pertanyaannya, siapa yang dilaknat? Ulaika mriki lek balik teng ayat adalah yang menyembunyikan informasi tentang Taurat. Jadi orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan informasi yang ada di Taurat, menyembunyikan identitas Nabi Muhammad, menyembunyikan informasi bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah agama yang benar, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Terus siapa yang melaknat selain Allah? Memberikan dikatakan wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dan semua makhluk yang dapat melaknat. Jadi maksudnya semua makhluk dan ayat niki menurut pendapat Barok bin Azib niki, makhluk yang melaknat itu adalah dawabul ardi, hewan-hewan yang ada di bumi itu melaknati orang-orang kafir. Ada lagi yang berpendapat semua makhluk kecuali jin dan manusia. Pewabeh makhluk selain jin dan manusia itu melaknati orang-orang kafir. Dalilnya nopo? Mriki dikatakan Kanjeng Nabi niku nate dawuh, al kafiru idza duriba fi qabrihi. Orang-orang kafir itu ketika berada di dalam kubur, dia itu duriba, dipukul di dalam kuburnya. Fasoha sami'ahu al-kullu illa sakolain, maka semua makhluk mendengar apa perkataan orang kafir di dalam kubur itu kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Niku saliyane jin lan manusia niku saged ningali, saged krungu derita orang kafir di dalam kubur. Wala anahu kullu sami, dan yang mendengar itu akan melaknat orang kafir tersebut. Jadi lewat hadis ini orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu berteriak, dan teriakannya itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Itu kewan-kewan kepireng kabeh. Lanjutannya ayat illal ladzina tabu wa asyraku wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kalimat niki illal ladzina tabu ini adalah pengecualian dari Allah. Jadi maksudnya orang-orang yang menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad iku lek gelem tobat, maka tobatnya diterima oleh Allah.
walaupun dikatakan mereka dilaknat oleh Allah, tapi kecuali orang-orang yang taubat. Orang-orang yang taubat. Lah, taubat tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan wala yakfa fi taubati inda ulama inna qaul qail qad tubtu. Taubat itu tidak cukup hanya mengatakan saya telah bertaubat. Itu betul cekak. Jadi hatta yadhharu minhu fisani khilaful awali, sehingga jelas perbuatannya nanti berbeda 180 derajat dari perbuatan awal. Jadi berbeda 180 derajat dari perbuatan awal. Fa in kana murtadan raja'a ila islami fa in kana murtadan raja'a ila islami muzharun syari'ahu. Jika orang yang bertaubat itu asalnya murtad, lalu bertaubat, maka dia harus masuk Islam, kemudian menjalankan syariat-syariat Islam, menjalankan perintah-perintah agama Islam. Lek sing tobat itu ahli maksiat, wa in kana min ahli ma'asi, kalau yang bertobat itu adalah ahli maksiat, dhahara minhul amalu as-sholihu, maka perbuatan solehnya itu harus terlihat. Harus terlihat wajahnya pak ahlal fasadi, dan menjauhi teman-temannya yang masih rusak. Jadi lewat ayat ini, lewat keterangan ini, tobat itu tidak bisa hanya mengatakan tutu saya telah bertaubat. Tidak. Bagi orang yang murtad itu harus kembali ke Islam, mengucapkan syahadat dan mengerjakan apa yang pernah telah ditinggalkannya. Semua uga bagi ahli maksiat. Bagi ahli maksiat, sing ketika kita tidak tahu, kita kabeh ini punya masa lalu sendiri-sendiri. Gak kabeh niku pucuk-pucuk api terus kecil sampai gede, gak kabeh wong kaya ngono. Ana sing biyen mungkin ahli maksiat. Itu kalau taubat itu tidak bisa langsung wis tobat atau tidak, tapi harus mengerjakan apa yang pernah ditinggalkan. Contoh sholat. Sholat itu bagi orang yang murtad ataupun ahli maksiat, ketika dia tidak meninggalkan sholatnya, itu tobat. Itu kudu ngodok piro sholat itu ditinggalkan ketika dia maksiat atau murtad. Mungkin di antara kita ono sing cuman SMP atau SMA beling-belingi gak karu-karuan, sehingga boten sholat, boten poso. Maka perbuatan seperti itu, tidak puasa, tidak sholat, itu tobati kudu dikodoi, boten kan sampeyan dikodoi. Jadi kudu dikodoi. Wah, kodok kula kata, ya kudu kodok selama berapa lama sampai meninggalkan perbuatan itu. Apa? Amal wajib itu, sholat kan wajib. Karena di antara kita mungkin pernah yang ahli maksiat ketika masih muda, gak sholat, gak puasa selama setahun atau 2 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Maka ketika seseorang itu bertobat, maka amal-amal wajib yang pernah ditinggalkan itu harus dikodok. Boten saged wis Allah Tawwabur Rahim, boten ngoten. Ono aturane kudu dikodoi kabeh selama dia meninggalkan berapa lama. Pun lanjutannya ayat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapati laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Tafsir Al-Qurtubi niki Ibnu Arabi ini ulama tasawuf sebelum generasi Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi itu pernah berkata atas ngeten, li kasirun min asyahi. Beliau Ibnu Arabi ini punya banyak
kasirun li kedue ingsun kasirun utawi wong wakeh min asyahi saking pira-pira guru. Jadi beliau ini punya guru banyak. Itu guru-gurunya itu berkata innal kafiro al-muayyana la yajuzu lahu. Sesungguhnya orang yang kafir itu tidak boleh kita melaknat orang kafir itu. Gak oleh melaknat orang kafir individunya, tidak boleh. Wong masih wong itu kafir, itu kita tidak boleh melaknatnya. Sebab apa? Di situ dikatakan li anna halahu indal muwafati la tu'lam. Karena kita tidak tahu dia itu mati dalam keadaan aman. Misalnya, orang wong kafir kereng, kejam, sadis barangkali. Senajan saat ini kafir terus kejam sadis, kita tidak boleh melaknat orang ini. Sebab apa? Kita tidak tahu dari kok ini apa ya kafir apa ya enggak. Jadi misalnya mawon kita benci pada sosok presiden Amerika saat ini, Joe Biden, karena menyerang negara-negara Islam, misalnya mawon, atau Perdana Menteri Israel, terus kita berdoa melaknat Presiden Amerika, melaknat Perdana Menteri Israel misalnya, itu bukan masalah. Sebab kita tidak tahu menikmati Joe Biden, menikmati George Bush, menikmati Donald Trump itu dalam keadaan apa kita tidak tahu. Bisa jadi mereka yang kafir dari kecil sampai besar sampai gede terus jadi presiden, bisa jadi menjelang kematiannya, bisa jadi dia mendapat hidayah lalu masuk Islam. Sayyidina Umar itu ketika beliau belum masuk Islam itu bukan hanya kafir saja tidak, tapi Sayyidina Umar itu memusuhi Islam, bahkan mau membunuh Nabi. Kan Nabi dipakai kali Sayyidina Umar. Saking bencinya kalau Islam. Begitu juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang sebelum masuk Islam itu merangi orang Islam, merangi kanjeng Nabi. Tapi akhirnya beliau berdua masuk Islam menjadi sahabat Nabi. Bahkan Sayyidina Umar makamnya jejer karo kanjeng Nabi. Padahal dia itu merangi Islam, tidak hanya sekedar merangi Islam, bahkan hendak membunuh kanjeng Nabi. Makanya kita tidak boleh melaknat orang kafir karena kita tidak tahu uang itu menikmati apa ya kafir apa ya enggak kafir. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk melaknat. Nah, penggone Tafsir Al-Munir karanganipun Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu diperinci tentang bolehkah kita melaknat. Setunggal, tidak ada perbedaan pendapat bolehnya melaknat orang-orang kafir secara global tanpa menyebut individu. Melaknat orang-orang kafir secara global, mugi-mugi sing nyerang Palestina itu dilaknati Allah kabeh. Ngomong-ngomong mboten apa-apa. Sebab yang diucapkan itu adalah global, bukan individu. Utawa kita menyerang, mendoakan, melaknat. Nah ini pula lagi tren menopok LGBT, banyak yang mendukung LGBT. Kita melaknat perbuatan gay, perbuatan nopo lesbi, gigolo. Itu kita melaknat itu boleh. Sehingga oleh itu melaknat individu bukan masalah. Masih kafir itu bukan masalah. Walaupun ada yang mengatakan boleh, tapi pendapat itu lemah. Yang kuat bukan masalah melaknat individu, walaupun orang itu kafir. Lah kafir mawon gak oleh apa maneh Islam. Jadi melaknat orang Islam masih ahli maksiat, gak tahu poso, gak tahu sholat, itu tetap tidak diperbolehkan. Sebab nopo? Niki diceritakan tenggoni Tafsir Al-Munir, nggih. Tafsir Al-Qurtubi wonten.
Iku ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu wonten sahabat namine Nuaiman. Nun ain ya mim alif nun. Sahabat sing jenenge Nuaiman niki suweneng ngombe. Jadi suweneng ngombe. Mari ngombe keponangan awong-wong disetorno nang Kanjeng Nabi. Dihukum kali Kanjeng Nabi. Dihukum kali Kanjeng Nabi ki cek ngombe maneh. Ngoten iku buwak balik. Jenenge sahabat kan gak kabeh sahabat itu nggih koyo Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan tidak. Nggih ono sahabat sing bento-bento sing beling-beling ngoten nggih enten. Sing wis gak karo-karuan kan nggih enten wong jenenge wong kata. Jadi gak kabeh sae kok Sayyidina Abu Bakar tidak ono sing beling-beling ngoten nggih enten. Misalnya sajene Nuaiman ini bolak-balik ngombe keponangan dideleh teng ngarsane Kanjeng Nabi, dihukum kali Kanjeng Nabi cek ngombe maneh. Ngoten itu terjadi berulang-ulang sampai kan sahabat itu ada yang berkata seperti ini, la'anahu wa ma aksara ma yudiki. Semoga Allah melaknat dia sebab dia sudah berkali-kali disetor nang Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi mendengar ucapan sahabat tersebut, Kanjeng Nabi matur, la takunu awnas syaitoni ala akhikum. Jangan kamu menjadi pembantu setan atas saudara kamu. Jadi buatan angsal, apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam, masyokun misalnya mawon ono wong wedok jadi pelakor terus keponangan, wanita laknat, buatan angsal, masuk bejati koyo opo, minuman misalnya selingkuh terus keponangan terus dikatakan wanita laknat, itu tetap tidak diperbolehkan, tetap buatan angsal. Lanjutannya aja. Wan nasi ajma'in, sing dimaksud nas ajma'in tentang mriki adalah tidak semua manusia, tapi hanya manusia yang beriman. Hanya manusia yang beriman. Ayat terakhir, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh, diberi penangguhan. Jadi maksudnya apa? Sing mati dalam keadaan kafir, siapapun yang mati dalam keadaan kafir, maka dia akan kekal di dalam laknat tersebut, yaitu di dalam neraka. Dan mereka tidak akan diringankan sisanya dan tidak diberi penangguhan. Lek wis nang neraka, iki wis oleh setahun ditangguhkan sedino, tidak ada remisi, tidak ada tidak ada penangguhan sama sekali bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Kulo biyen nanti sudah pernah saya terangkan di awal-awal surat Al-Baqarah 2 tahun yang lalu. Siksane nang neraka itu beda dengan siksa di dunia. Wong lek disiksa nang dunia itu dia lama-lama akan terbiasa. Ono wong disiksa, misalnya dipecut terus, digebuki terus. Dia digebuki pertama kali akan sakit. Tapi suwe-suwe digebuki nang dunia, suwe-suwe terbiasa. Orang-orang yang KDRT mengalami KDRT itu pertama loro, tapi suwe-suwe digebuki. Ono artis yang rame ini ya, digebuki ambek bojone. Itu kayak suwe-suwe wis biasa, wis gak kuat baru lapor polisi. Itu awalnya pasti sakit, tapi lebih biasa dilakukan, maka siksa yang ada di dunia itu lama-lama akan terbiasa. Beda dengan teng akhirat, beda dengan teng neraka. Siksa yang di neraka itu tidak akan diringankan dan tidak akan pernah terasa ringan. Maksudnya nopo? Lorone ku tetep koyo loro pertama kali dia disiksa. Jadi gak ono ceritane kok nang neraka suwe-suwe wis terbiasa, wis gak loro maneh mboten enten. Dia akan tetap merasakan sakit seperti pertama kalinya dia disiksa. Dan tidak ada penangguhan. Lek wong mati dalam keadaan kafir, itu mboten enten penangguhannya.
wis tak disiksa itu wis disiksa sekian tahun soalnya wis tak disiksa sik utawa sing nyiksa pegel mboten enten ceritanya sing nyiksa pegel atau diberi penangguhan, tidak ada. Beda dengan orang yang mati walaupun dia ahli maksiat tapi selama di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka siksa di neraka itu suatu saat akan bisa ditangguhkan. Bukan terus yang tidak, tapi akan suatu saat akan ditangguhkan. Ibarat besi yang berkarat, ibarat posisi karat, itu cara bersih ini kudu diobong, kudu dipandi, dipukul. Makanya lagu ini kan ono dipukul, dipalu sehari-hari. Hanya seperti itu. Untuk membersihkan besi yang berkarat itu kudu diobong, dia dipukul terus, dipandi sehingga besi yang berkarat tersebut nanti akan bersih kembali. Semono uga menungso ahli maksiat gak tau sholat, gak tau poso, selama nang akhirnya ono la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia siksanya di neraka suatu saat akan ditangguhkan ketika dosa-dosanya telah bersih setelah dibakar di neraka dan dipukul di neraka. Mugi-mugi kita boten termasuk golongan sing iki. Mugi-mugi kita adalah termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, kanten niki bulan Maulid, mestine kesenen ini pun Maulid, cuman kemarin ketika berangkat mriki hilal belum terlihat. Jadi ada amalan di bulan Maulid. Kulo panjenengan sedaya insyaallah wingi bae kula terangaken gak kabeh wong ditakdir iso berangkat nang Madinah. Gak kabeh wong iso ditakdir ziarah nang Mekah nang Madinah. Maka ini kula terangkan bagaimana amalan supaya bisa ke sana. Maka sakniki kula terangno ada ijazah sholawat yang dibaca ketika bulan Maulid sebanyak 12.000 kali. Sakniki tanggal piro sakniki? Tanggal 8 tadi. Tanggal pinten iki? Niku niki tanggal 8 kali. Saya tanggal 8 Senin ini kan setunggal. Jadi masih kurang 21 hari. Cek suwe. 21 hari. Lek sedina 600 itu saged. Lek gelem maca sholawat ini dibaca selama bulan Maulid sebanyak 12.000 kali, maka dia tidak akan meninggal sebelum bermimpi bertemu Rasulullah. Mungkin di antara kita sudah banyak yang pernah melakukan ziarah ke makam Rasulullah, tapi mungkin di antara kita itu belum ada sing bermimpi bertemu Rasulullah. Maka di bulan kelahiran Nabi ini, mari kita baca sholawat ini sebanyak 12.000 kali dan boleh dicicil. Jadi mari sholat 100 niku sedina 500, lek ketemu selikur dino cikiran ya ora sewu. Jadi 600 lah sedina. Bagaimana redaksi sholawatnya? Monggo kita saran-saran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan niku mangke
boten seminten panjang. Boten seminten panjang kula nanti ngamalaken iki. Beberapa tahun yang lalu kula nanti ngamalaken iki. Sampai saat ini nggih nanti mimpi Kanjeng Nabi. Kula lek mimpi Kanjeng Nabi malah kok wedi kula. Jangan-jangan mari kula mati. Waktu orang ini mati, tapi malah lek mati ya. Ini gak apa-apa lek ini kok iso wayai. Tapi pokoknya ngoten lah. Jadi sholawat ini dibaca sebanyak 12.000 kali selama bulan Maulid. Dia tidak akan meninggal sebelum bermimpi bertemu Rasulullah. Mungkin mawon kita sebelum mati kembali ke hadapan Allah, kita bisa ziarah ke makam Rasulullah dan kita bisa bertemu Rasulullah walaupun di dalam mimpi, dan kita berkumpul bersama Rasulullah di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlifu biha qulubana wa tulhimuna biha ummalatuni wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa dhiyafana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matika wa rahmatika tamama ridwanika wa sallim baraka ala syari adad ma khalaqta wa rasulta wa ma tawahhita ila yawmin tusyriku bil khalqi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.